Sekarang seharusnya ini sudah mulai diajarkan bukan di tingkat mahasiswa lagi, tapi bahkan di tingkat sekolah dasar. Dan untuk semester kedua sliding menjadi 50%. Sektor otomotif kita telah sampaikan insentif untuk PPN-nya juga dan termasuk untuk kendaraan hybrid, kendaraan listrik dan kendaraan hybrid. Untuk UMKM, kalau UMKM omsetnya di bawah 500 juta per tahun tidak membayar PPh. Dan sampai dengan 4,8 miliar PPh final 0,5%. Kami juga memberikan dukungan untuk masyarakat banyak, diskon listrik 50% untuk pelanggan di bawah 2.200 VA. Itu artinya sudah hampir 94% seluruh pelanggan di Republik Indonesia mendapatkan diskon. Termasuk untuk para pekerja, untuk gaji 10 juta pertama dibayar pemerintah pajaknya dalam jangka tertentu. Itu semuanya tujuannya agar masyarakat, para pekerja, kelompok miskin yang diberikan bantuan beras 10 kilo per bulan 16 juta kelompok keluarga itu mendapatkan tadi stimulus. Sementara untuk properti dan juga sektor otomotif dan UMKM juga diberikan dukungan. Kami masih memberikan dukungan untuk industri padat karya, yaitu mereka yang akan melakukan revitalisasi modalnya akan diberikan pinjaman dengan bunga subsidi bunga 5%. Ini semuanya adalah permintaannya Pak Mahendra yang disampaikan tanggal 2 tapi kami sudah down payment diumumkan Desember lalu. Tentu kita semua berharap spirit yang positif terus kita jaga. Karena sangat mudah spirit yang positif, sinergi dan terus saling mendukung sangat mudah menguap apabila dunia dan terutama jagat maya diisi oleh hal-hal yang sifatnya toksik. Jadi aku mohon supaya kita semuanya terus menjaga di awal tahun kebersihan berpikir, kebersihan hati, dan keinginan untuk terus bekerja sama. Untuk kemudian menjaga Indonesia, merawat Indonesia, membangun Indonesia, melindungi Indonesia dari berbagai kemungkinan guncangan. Karena seperti tadi disampaikan tahun 2025 kita masih akan dihadapkan terus-menerus ketidakpastian geopolitik yang akan terus terjadi yang berimbas kepada ekonomi. Kita juga sudah melihat banyak negara, terutama bahkan yang disebut G7. G7 itu adalah negara terkaya yang open, yang menjadi satu grup powerful. Hampir semua G7 sekarang menghadapi situasi politik dan ekonominya tidak baik. Jadi ini pasti memberikan imbas kepada seluruh dunia. Permintaan Pak Mahendra terakhir, dukungan kementerian, lembaga dan seluruh pemangku kepentingan dalam program pendalaman pasar. Ini juga kami lakukan. Kami terus terbuka untuk ide-ide yang lain. Masyarakat tadi disampaikan oleh Pak Mahendra jumlah yang sudah berpartisipasi di pasar saham atau bursa efek itu masih relatif kecil. Maka edukasi dan terus literasi terus ditingkatkan. Namun kita mungkin Pak Mahendra saya terus harus berinovasi mendorong instrumen-instrumen yang jauh lebih affordable untuk masyarakat kecil bisa berpartisipasi.
Kami di Surat Berharga Negara sudah membuat pecahan yang sangat kecil, sehingga sekarang di dalam basis investor SBN itu kita banyak menemukan pelajar dan mahasiswa sudah memulai beli surat berharga negara. Itu positif untuk kita semuanya. Saya berharap demikian juga dengan saham. Dulu waktu saya dan Pak Mahendra, Pak Peri masih remaja, kami masih mahasiswa, kita mulai diajari mengenai Bursa Efek Indonesia. Paham mengenai jual beli saham. Sekarang seharusnya ini sudah mulai diajarkan bukan di tingkat mahasiswa lagi, tapi bahkan di tingkat sekolah dasar. Sehingga mereka menjadi getting familiar with dengan bursa efek. Dan ini hanya bisa dilakukan kalau kita juga bersama-sama. Nanti masuk ke kurikulum, bagaimana cara penyampaiannya, dan bagaimana mereka merasa terbiasa dengan transaksi. Tentunya kalau masyarakat sudah mulai mendiversifikasi tabungan dan menciptakan pendalaman, kita juga bertanggung jawab Pak Mahendra untuk agar saham-saham yang dijual belikan adalah saham-saham yang sehat, yang berasal dari fundamental perusahaan-perusahaan yang dikelola dengan tata kelola yang baik. Sehingga masyarakat tidak merasa bahwa mereka membeli sebuah surat berharga yang ternyata tidak berharga. Ini adalah tantangan kita semua. Saya ingin mengakhiri dengan menyampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian pesan Bapak Presiden. Indonesia adalah negara kaya. Kita memiliki banyak sekali kekayaan alam dan kita punya posisi geostrategis yang luar biasa. Dengan kekayaan negara dan amanat para pendiri bangsa kita untuk terus mengelola perekonomian Indonesia dengan azas kekeluargaan, itu artinya kita harus terus peka terhadap kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Mengelola berdasarkan azas kekeluargaan adalah memanfaatkan seluruh kekayaan negara agar bisa dinikmati dan menciptakan kemakmuran di Indonesia. Ini berarti kita semua harus bekerja keras, melakukan pekerjaan rumah kita, ikut menyumbang dalam memperbaiki, memperkuat dan mendorong kemajuan. Jangan kita menjadi kelompok yang justru memperlemah. Saya berharap pesan dari Bapak Presiden yang sudah sering disampaikan dan terutama untuk komunitas sektor jasa keuangan juga bisa memiliki gelombang yang sama dengan pemerintah. Sehingga kita bersama-sama ayo jaga Indonesia, perkuat Indonesia, gunakan seluruh anugerah Tuhan Yang Maha Esa kepada bumi, kepada rakyat Indonesia untuk sebaik-baiknya kemakmuran rakyat kita. Terima kasih, selamat kepada seluruh pelaku Bursa Efek Indonesia. Semoga tahun 2025 Anda akan continue hijau seperti ini sampai akhir tahun nanti. Terima kasih semuanya. Bismillah, kita mulai tahun ini dengan baik. Kita jaga sepanjang tahun dengan tekun, dengan teguh, dengan teliti dan terus bersinergi kuat. Insya Allah Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan jalan yang terbaik dan memberikan perlindungan bagi kita semua.